Perawatan antenatal atau antenatal care (ANC) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil. Tujuan umum pelayanan ini adalah untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas, sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat. Dengan adanya ANC terpadu, dokter atau bidan dapat mendeteksi secara dini kelainan, penyakit, gangguan yang diderita ibu hamil sedini mungkin, melakukan intervensi, dan dapat melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan pada kasus dengan penyulit kehamilan dan persalinan. ANC sebaiknya dilakukan paling sedikit 6 kali selama kehamilan, yaitu 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Dengan minimal 2 kali diperiksa oleh dokter saat kunjungan pertama di trimester 1 dan saat kunjungan kelima di trimester 3. Prinsip 10T dapat membantu pasien dan tenaga kesehatan untuk mengingat hal-hal penting yang perlu dievaluasi dan dimonitor selama kehamilan, sehingga ANC diharapkan dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Dengan demikian, ANC tidak hanya berbicara kuantitas atau jumlah kunjungan. ANC yang terfokus diharapkan dapat mengenali permasalahan ataupun risiko terjadinya penyulit kehamilan. Tujuan dan fokus pemeriksaan pada trimester pertama adalah memperoleh data dasar kehamilan dan screening terhadap penyakit-penyakit tertentu. Pada trimester pertama dilakukan pengukuran lila atau lingkar lengan atas sebagai cara untuk menilai ada tidaknya KEK pada ibu. Tujuan dan fokus pemeriksaan trimester 2 adalah memonitor kesehatan ibu dan janin serta screening preeklamsia. Pada trimester ketiga, janin tumbuh dengan cepat dan terjadi kenaikan berat badan janin. Penilaian terhadap berat badan janin, presentasi janin, dan denyut jantung janin dilakukan di trimester ketiga. Dokter dan pasien juga harus mulai mendiskusikan rencana persalinan. Permisi dok. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Dr. Mei. Saya dokter yang bertugas di puskesmas ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini dok mau periksa kehamilan. Oh iya, sekarang sudah masuk trimester berapa ya Bu? Trimester ketiga dok. Oh iya, sudah kontrol rutin selama ini. Sudah dok. Ibu namanya siapa kalau boleh Ibu tahu? Nini. Ibu Nini. Usianya sekarang berapa? 25 tahun. Alamatnya di mana Bu? Di Akenan dok. Ibu kira-kira masih ingat nggak hari pertama, hari terakhirnya Ibu? Tanggal 1 bulan Juni 2020 dok. Tanggal 1 bulan Juni 2020. Berarti kalau terhitung hari ini usia kehamilannya kurang lebih 36 minggu ya. Betul dok. Saat ini Ibu ada keluhan tertentu nggak? Ada dok. Terasa pegal di pinggang. Boleh saya lihat Bu buku kajiannya? Biar sekalian saya mencatat di sini ya. Terasa pegal di pinggangnya sudah berapa lama ya? 3-4 hari ini dok. Oh iya. Ibu ada keluhan lain nggak? Tidak ada dok. Misalnya mual atau muntah atau pusing, berunang-unang? Tidak. Nggak ada. Gerakan janinnya gimana Bu? Apa terasa aktif apa gimana? Aktif dok. Pernah ngitung nggak dalam waktu 2 jam ada berapa kali terasanya? Oh nggak pernah dok. Oh, iya. Baik Ibu, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan atau yang kita kenal dengan antenatal care. Tujuannya untuk menilai atau mengetahui bagaimana kondisi kesehatan ibu dan janin yang ibu kandung.
Nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, kemudian nanti meminta ibu untuk membebaskan daerah perut dari pakaian. Boleh dibuka ataupun diangkat. Kemudian dalam pemeriksaan nanti saya akan melakukan beberapa penekanan di daerah perut yang mungkin kurang nyaman, tapi saya akan lakukan sebaik mungkin. Bagaimana ibu? Kira-kira apakah ibu bersedia untuk diperiksa? Bersedia. Baik Bu, jadi sekarang kita ukur dulu berat badannya dan tinggi badannya. Tinggi saya itu di sebelah kanan. Tinggi badannya, alas kakinya dilepas dulu ya Bu ya. Ibu nanti melihat ke depan ya, biar saya yang melihat di timbangannya. Wah, berat badannya 64 kg ya Bu ya. Sekarang kita ukur tinggi badannya ke sebelah. Kakinya nempel di tembok. Pandangannya tetap lurus ke depan. Tinggi badan Ibu 154 cm. Bu, saya periksa dulu payudaranya ya. Ibu mungkin bisa singkatkan atau angkat pakaiannya. Oke, sebelahnya Bu. Oke, sudah. Ya, payudaranya normal ya Bu ya. Putingnya juga normal. Bu, permisi ya, saya ukur tinggi tubuh detailnya. Tinggi fundus detail Ibu 35 cm. Permisi ya Bu. Fundus Ibu ini teraba kurang bundar, lunak, kemudian kurang melenting. Sepertinya ini bokong ya Bu. Di sebelah kanan ini teraba bagian yang datar, memanjang dan keras ya Bu. Sepertinya sebelah kanan ini punggung. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri ini teraba bagian yang kecil-kecil, kemudian tidak teratur. Sepertinya sebelah kiri ini tangan dan kaki ya Bu. Oke. Di bagian bawah ini Bu, teraba bagian yang bulat, keras dan melenting. Sepertinya bagian terendah atau terbawah janinnya kepala ya Bu. Kemudian ketika saya goyangkan seperti ini sudah tidak bergerak. Kemungkinan sudah ada bagian kepala yang masuk pintu atas panggul. Sudutnya ini divagan karena sudah ada bagian terendah janin yang masuk pintu atas panggul. Kemudian untuk perlimaannya 4/5. Jadi artinya 4/5 bagian belum masuk pintu atas panggul. Kita ukur dan kita hitung di janinnya ya Bu ya. Permisi saya sambil raba tangannya.
Oke, sudah. 12, 11, 12. Sebentar ya Bu ya, saya isi dulu hasil pemeriksaannya di buku KIA Ibu. Ya Ibu, saya melihat dari hasil pemeriksaan HB kemarin, HB Ibu itu 13 gram per desiliter, artinya masih dalam batas normal. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi, saya simpulkan Ibu kemungkinan besar bisa melahirkan secara normal. Ibu bisa dibantu oleh bidan atau dokter, kemudian datang ke fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan tempat tinggal Ibu, mulai dari posyandu, kemudian puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Ibu apakah sudah punya jaminan kesehatan? Sudah. Kartu BPJS itu Ibu sudah punya? Sudah. Oke. Kemudian rencananya ketika akan bersalin besok, apakah menggunakan kendaraan? Kebetulan Fasilitas? suami punya mobil. Oh iya. Kemudian nanti nomor kontaknya juga dipersiapkan ya, nomor handphone yang bisa dihubungi. Ibu nanti setelah ini saya akan meresepkan karbon besi dan kalsium yang Ibu bisa konsumsi di rumah. Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya perdarahan pasca salin ketika Ibu bersalin nanti. Nah, yang perlu Ibu ketahui atau kenali saat ini adalah tanda-tanda persalinan. Berhubung ini adalah kehamilan pertama, jadi tanda persalinan itu antara lain misalnya kalau keluar lendir darah dari jalan lahir. Kemudian kalau sudah muncul kontraksi di daerah perut yang teratur, seperti itu ya. Ya, Ibu selain itu ada juga tanda bahaya yang harus Ibu kenali. Karena ketika Ibu mengalaminya, Ibu harus segera meminta pertolongan ke fasilitas kesehatan yang terdekat dari rumah. Misalnya apabila ketuban pecah atau keluar sesuatu seperti air yang banyak dari jalan lahir, kemudian gerakan jari Ibu tidak aktif atau berkurang, kemudian timbul perdarahan, timbul nyeri kepala, kejang, kemudian bengkak pada daerah kaki, tangan atau wajah, kemudian apabila muntah atau mual bahkan sampai tidak mau makan. Jadi Ibu perlu waspada tentang tanda-tanda bahaya tersebut. Kemudian Ibu juga harus memikirkan kontrasepsi ya Bu ya, atau KB pasca salin yang akan Ibu gunakan nanti. Apakah Ibu ingin ber-KB atau tidak, atau ingin ber-KB dengan metode laktasi atau menyusui, atau misalnya menggunakan pil KB, kemudian alat kontrasepsi dari jalan lahir, suntikan dan sebagainya. Bu, saya kembalikan buku KIA-nya, jangan lupa tetap dibawa ketika Ibu ke fasilitas kesehatan. Sekian konseling dari saya dari hasil pemeriksaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu. Penguasaan keterampilan pemeriksaan ANC yang baik dapat menjadi sarana bagi keselamatan ibu dan janin. Selamat berlatih.